Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmawati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas salah satu perlawanan terhadap kolonialisme dan implementasi mengenai perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa pada tahun 1656. Perlawanan Sultan Ageng terhadap VOC ini dilakukan dengan cara merusak kebun tebu, membantu perlawanan Trunojoyo, dan melindungi pelarian dari Makassar. Nah, kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Pada tahun 1680, Sultan Ageng kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Namun, sayangnya di Banten itu sedang terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Sehingga pada saat momen itu, Belanda langsung memanfaatkan momen tersebut. Belanda mendukung Sultan Haji yang lebih mudah untuk dipengaruhi, membantu kepentingan VOC. Nah, yang akhirnya Sultan Ageng Tritayasa ini diasingkan. Sementara Sultan Haji, putranya itu, menjadi Raja Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda, yaitu perjanjian yang isinya VOC berhak atas monopoli perdagangan. Banten menanggung semua ganti rugi perang. Banten merelakan Cirebon kepada VOC. Juga VOC berhak ikut campur dalam setiap urusan kerajaan Banten. Nah, setelah itu pada tahun 1695, kemerdekaan kerajaan Banten telah diambil oleh VOC dan kedudukan Belanda di Jawa semakin kuat. Nah, jalannya perlawanan Banten terhadap VOC ini dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yaitu tanaman tebu. Akibat serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng, salah satunya bernama Nurjewijk. Akhir perlawanan Banten terhadap VOC. Sultan Ageng Tritayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tritayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Nah, pasukan Sultan Ageng Tritayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tritayasa. Sultan Ageng Tritayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya, yaitu Pangeran Purabaya ke hutan Lebak. Nah, setelah itu baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tritayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Nah, dampak perlawanan Banten terhadap VOC. Nah, dampak positifnya yaitu perlawanan rakyat Banten terhadap VOC membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga mempengaruhi bandar perdagangan internasional di Banten sehingga bisa menjadi ramai kembali walau hanya sebentar. Nah, dampak negatif dari perlawanan Banten terhadap VOC yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC, sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Dampak negatif lain, kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan,
Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.